Saya pilihkan pertanyaan atas nama Putri Widyanti yang ada di Kucing, Sarawak, Malaysia. Kucing, Sarawak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, suami saya dulu sering melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ya. Tapi akhir-akhir ini jarang dan tidak pernah lagi melakukannya. Alasannya adalah tidak mood, banyak yang dipikir, dan menurut suami, respon saya tidak menunjukkan suka, kaget, senang, ataupun yang lainnya. Sehingga suami merasa hal yang baginya menyenangkan tidak buat saya. Nah, bagaimana supaya suami bisa kembali melakukan hal yang menyenangkan kembali? Perlukah saya mengapresiasi atau melakukan hal-hal yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus itu. Ya, Ibu sudah menemukan solusinya, yaitu mulai mengapresiasi apapun yang dilakukan suami. Ya, kadang-kadang kita setiap kali ada orang melakukan, kita selalu cenderung memilih kekurangannya. Ya, ini enak ya makanannya, ya tapi kurang asin. Ya enak tapi ini, bagus tapi ini. Nah, belajarlah. Itu jangan juga melakukan. Saya tidak ngomong kurang asin biasanya. Ini enak, cuman tawarnya lebih kuat. Tawarnya lebih kuat. Jadi bukan kurang asin, tapi tawarnya yang lebih kuat. Nah, tapi Ibu sudah menemukan solusi yang bagus. Ya, cobalah berikan kita buat keluarga kita tuh hangat. Ya, dengan memberikan apresiasi satu dengan yang lainnya. Kalau kita mengembangkan suasana acuh tak acuh, ya suami melakukan itu, ya kan biasa, Pak. Itu kan memang sudah tanggung jawabnya. Ya, lama-lama suami juga capek. Istri melakukan tanggung jawabnya, suami tidak memberikan apresiasi, lama-lama istri juga capek. Nah, itu bagus itu. Itu bagus. Yang pertama, memberikan apresiasi untuk hal kecil apapun yang suami lakukan. Lalu yang kedua, saya boleh anjurkan, cobalah ganti ya. Kalau tadi kan suami sering melakukan hal-hal yang menyenangkan terhadap istri. Nah, sekarang dibalik dong, ambil inisiatif. Oke, kalau begitu saya akan mencoba mengambil inisiatif, saya akan melakukan hal-hal yang suami senangi. Nah, jadi saya berharap itu akan lalu akhirnya saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Aziz yang ada di Aceh nih, Pak Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, istri saya meminta saya lebih ekspresif dalam menunjukkan perasaan sayang dan perhatian saya kepadanya. Tapi bagi saya, apa yang saya kerjakan dan lakukan adalah bagian dari saya mencintainya. Saya tidak mau buat-buat apa yang saya kerjakan atau lebih kepo lagi karena bukan tipe saya. Namun hal ini menjadi konflik saya dengan istri yang boleh dikatakan cukup intens sampai saat ini. Apa saran dari Bapak dan Ibu untuk konflik yang sedang saya hadapi sampai sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, antara suami dan istri itu ada perbedaan persepsi tentang mengekspresikan cinta. Ya, kita harus tahu bahasa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda dalam mengekspresikan cinta, dalam menyatakan cinta. Perempuan cenderung ingin ekspresi cinta yang nyata. Entah dengan kata-kata, entah dengan barang, entah dengan pelukan, entah dengan ciuman. Itu perempuan ekspresi cintanya seperti itu. Nah, laki-laki cenderungnya setelah menikah, itu ekspresi cintanya ya diam. Ya kan saya sudah kerja, saya sudah mencari makan untuk dia, itu kan ekspresi cinta saya. Nah, betul, kita bertanggung jawab memang. Nah, tapi kita harus tidak bisa begini. Nah, ini yang saya sebut, ya kita tidak bisa tidak mau tahu, tidak bisa. Bahwa istri kita, ya para ibu biasanya perlu pernyataan cinta yang lebih ekspresif. Jadi saya mohon dengan hormat para bapak, mulai sekarang buatlah cintamu itu ekspresif. Ya, baumu kok wangi toh, meskipun bau bawang. Wangi bawang kan maksudnya. Maksudnya wangi bawang. Loh, bawang kalau digoreng itu kan baunya wangi. Ya kalau makanan baunya wangi. Kalau istri bau bawang ya. Ya, itu perbedaan dalam menyatakan. Jadi mari suami, pahamilah bahwa istrimu itu suka pernyataan cinta yang ekspresif. Seperti pada waktu pacaran dulu itu loh. Wah, dulu pada waktu pacaran ekspresifnya luar biasa. Sekarang setelah menikah, loh kenapa berubah? Ya dipertahankan toh. Ya dipertahankan, bahkan kalau bisa dikembangkan.
Ya, jadi tadi Bapak ya. Jadi Bapak tolong penuhilah kebutuhan Pak Asis, tolong penuhi kebutuhan istrimu. Ya, permintaan istrimu tidak banyak kok ya. Dia tidak minta segenggam berlian. Dia hanya meminta pernyataan cinta yang ekspresif. Tidak bayar, Pak. Kasih saja ya. Kasih ciuman, kasih pelukan. Pulang dari kerja ada bunga di pagarnya orang, ambil kasihkan istri. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Saya berikan atas nama Selvia Azizah di Manila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami pernah punya komitmen seperti ini. Selalu hadir ketika pasangan membutuhkan. Itulah adalah komitmen dari awal kami menikah. Namun sejak 2 tahun ini dan sejak terjadi pandemi, suami seringkali menghindar jika saya membutuhkannya sebagai teman curhat dan ngobrol. Katanya, cari yang lain aja, aku lagi banyak yang aku pikirkan. Saat saya butuh waktu berdua dengan suami seperti kurang merespon dan cuek-cuek saja. Bahkan untuk tidur bersama pun, suami memilih tidur paling terakhir masuk kamar. Apa yang sebaiknya saya lakukan dengan sikap suami yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, padahal dulu interaksinya bagus ya. Apakah ada kemungkinan suami sedang punya beban pikiran? Ya, karena sedang dalam masa pandemi, atau mungkin pekerjaan ada masalah dan sebagainya. Nah, saya mendorong ibu untuk mencoba yang pertama begini. Oke, kalau pasangan kita sedang sedih, jangan justru dikejar dan dituntut. Berilah ruang, ya, bukan dibiarkan, berilah ruang. Ya, saya suka kalau saya sedang sedih, saya kadang-kadang perlu waktu menyendiri dan Bu Indah tahu itu. Tapi juga jangan dibiarkan. Artinya pada momen-momen tertentu cobalah diperhatikan. Ya, diperhatikan. Ya, ayah ada yang bisa saya ambilkan. Ayah pengen makan apa? Ayah pengen minum apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menjawab kebutuhan itu acap kali itu meluruhkan situasi atau hati yang keras ketika suami sedang punya beban pikiran. Jadi jangan terlalu berprasangka buruk terlebih dahulu. Jangan-jangan suami memang sedang punya beban pikiran sehingga tidak mood ngobrol. Orang kalau sedang stres diajak ngobrol ya tidak bisa. Memang tidak bisa. Ya, saya berharap ibu akan memahami. Ya, berilah ruang. Ya, berilah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ya bisa memeringankan bebannya. Jangan begini, orang diajak ngobrol tidak mau. Nah, justru menjadi beban. Demikian Mas Anton. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak Islamida. Saya pilihkan atas pertanyaan atas nama Via yang ada di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam harmoni keluarga. Kenapa suami semakin kesini semakin tidak bisa membaca bahasa tubuh saya? Harus saya bicara dulu ke suami kalau tadi saya kurang nyaman, tidak enak dan lain sebagainya. Baru suami mengerti dan tahu dan baru menjawab, oh begitu. Bagaimana mengatasi ketidakpekaan suami yang seperti ini yang sebetulnya bagi saya menyebalkan sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana suami kadang-kadang lalu tidak memahami bahasa tubuh yang terjadi ya. Nah, begini, kadang-kadang tingkat kepekaan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, sejujurnya laki-laki kecenderungannya setelah menikah itu cenderung tidak peka. Ya, itu saya harus akui. Saya juga kayak saya pikir ya sudah, kita udah suami istri ya. Dulu saya kejar, kadang udah saya dapatkan, mau ngejar apa lagi ya. Tapi ini bukan kasus saya loh ya. Jadi ada kecenderungan bahwa lalu kepekaan itu memang menurun. Kepekaan itu menurun. Nah, tapi begini sih ya, jangan dibiarkan. Karena kalau kepekaan menurun, itu biasanya kehangatan juga menurun. Nah, kita ini kan pengen sepanjang hidup pernikahan kita itu hangat, makin bergelora, ya bahasa tubuh kita makin sensitif dan sebagainya. Nah, kalau Bapak mendengarkan, saya mendorong Bapak, ya para suami harus atau para istri harus semakin sensitif. Jangan biarkan kebiasaan itu membuat kita kebal. Jangan biarkan kebiasaan membuat kita kebal. Kita harus semakin paham, semakin mengerti bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa muka, bahasa verbal pasangan kita. Nah, sebaliknya ibu ya tentu jangan marah-marah.
Ya, tentu jangan marah-marah, cobalah pahami apa yang menjadi beban suami ibu. Nah, tapi memang kecenderungan para lelaki itu memang tingkat kepekaannya menurun, ya. Nah, bisa dikomunikasikan dengan baik, dan ya ibu jangan, ya sudah Pak, dia nggak peka, saya aja nggak peka, ya jangan seperti itu. Justru harus ada yang memulai supaya tetap hangat, ya, supaya tetap hangat. Demikian Mas. Baik, lalu ada saya pilihkan pertanyaan atas nama Erudi Sangka Nerang, ya, dari Johor, Malaysia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk memprioritaskan pasangan lebih dari apapun? Karena saya masih banyak memprioritaskan kepada teman, rekan bisnis ketika di rumah ada panggilan mendadak, saya bisa spontan berangkat dan tinggalkan istri begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begini, saya langsung kepada hal praktis. Kalau masalah pekerjaan, ya masalah pekerjaan kadang-kadang ada orang-orang yang bekerja melebihi waktu yang ditentukan, ya. Kalau masalah pekerjaan kita komunikasikan, ya, kita berkomunikasi, ayah atau ibu. Oke, kalau masalah kerjaan, sorry, ini kerjaanku ini tidak mengenal waktu. Ya, kalau misalkan suami ada kerjaan, mamah atau ibu, sorry ya, aku ngurus kerjaan. Nah, ada kesepakatan. Tapi di luar pekerjaan memang saya harus mengatakan bahwa pasangan kita itu harus menjadi prioritas utama, lebih dari teman hobi kita, lebih dari teman reunian kita, ya, reunian SMA, SMP, SD, TK, kelompok bermain atau mahasiswa atau apapun, ya, di luar masalah pekerjaan, ya, bahkan di antara para saudara-saudara sekandung kita, itu pasangan kita, suami istri harus tetaplah menjadi prioritas yang utama. Nah, ibu harus ibu ya dia, ya. Ibu harus jaga itu, tidak bisa. Harus jaga, harus putuskan. Ya, Kak, waktu yang terbaik. Ya, waktu yang terbaik dan waktu yang terbanyak. Prime time-nya, waktu utamanya harus aku berikan kepada pasangan kita. Nah, kadang-kadang kita keasikan ngobrol dengan teman hobi, kita keasikan ngobrol dengan teman reuni karena sudah berpuluh tahun tidak ketemu, lalu menghabiskan paket data semua hanya untuk reunian di situ, lalu istri suami terbengkelai, tidak diurus. Nah, jangan saudaraku, Bapak Ibu, jangan. Istri atau suami kita harus mendapatkan tempat prioritas. Segera putuskan. Yang lainnya jadikan nomor kesekian. Nah, khusus urusan pekerjaan, ya, kalau ada pekerjaannya yang kadang-kadang di luar jam kerja, nah, kita komunikasikan, ya, ayah, ibu, ini kalau urusan kerjaan aku pamit ya. Ya, maafkan aku pamit, ya. Nah, jadi putuskan untuk segera memprioritaskan pasangan lebih dari siapapun. Baik, karena Pak Yu singgung soal pekerjaan, saya ini ada sebuah pertanyaan yang juga menyangkut soal pekerjaan. Jadi saya pilihkan pertanyaannya atas nama Alex Fani di Bali, ya. Om Swastiastu, selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Karena faktor pemenuhan keuangan dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar kota, maka saya jalani itu pun karena sudah disetujui oleh istri. Awalnya istri menerima keberadaan tinggal terpisah dan 4 bulan sekali saya baru bisa pulang. Namun akhir-akhir ini istri meminta saya untuk berhenti dan keluar dari pekerjaan yang sekarang dan mencari pekerjaan yang di area sini supaya bisa setiap hari pulang ke rumah. Tapi saya masih mempertimbangkannya mengenai salary dan kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu di-cover. Namun pertimbangan saya ini disalahartikan oleh istri karena istri mengira saya lebih senang hidup terpisah dan saya disangka punya will di luar. Beri saya pencerahan dari Bapak dan Ibu untuk masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih. Ya, sejatinya, ya, yang namanya suami istri, belahan jiwa, itu memang sebisanya, sememungkinkannya, sebaiknya memang ya sesering tinggal di rumah sebetulnya. Sesering tinggal serumah. Jadi oke, mungkin karena pada awalnya karena tuntutan keuangan istri mengizinkan, ya, tapi yang namanya suami istri ya berarti kan istri mengharapkan, istri kangen, istri rindu, nah itu kan baik. Lalu malah kalau istri ngomong, ayah bawa pulangnya jangan 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, nah, itu kan malah bahaya. Loh, ini berarti istri baik loh ini, ya.
Ya, bukan masalah curiga. Nah, secara praktis begini, saya mendorong Bapak, ya pikirkanlah permintaan istrimu. Ya, dan menurut saya memang sejatinya yang paling baik suami itu ya kumpul. Yang namanya juga suami istri. Jadi cobalah cari pekerjaan yang ya seandainya katakanlah salary-nya berkurang sedikit dan sebagainya, tapi kalau bisa kumpul dengan pasangan lalu ada kebahagiaan itu jauh lebih baik. Ya, kebahagiaan bersama suami atau istri itu mahal harganya. Mahal harganya. Baik, saya kembali pilihkan pertanyaan atas nama Ai Hasanah di Manila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Saya ada kecewa setelah menikah, Bapak dan Ibu, karena bayangan kebahagiaan dalam pernikahan tidak saya dapatkan. Yang saya terima adalah umpatan, cacian, dan makian dari suami yang itu terus-menerus setiap hari. Sehingga rasa penyesalan kenapa saya menikah dengan orang ini. Nah, bisakah Bapak dan Ibu bantu memberi masukan dan saran kepada saya dengan kondisi yang sedang saya alami sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kata pepatah bahwa sesal kemudian tidak ada gunanya. Saya berharap Ibu tidak larut dalam penyesalan yang terus-menerus. Ya, larut yang dalam penyesalan yang terus-menerus. Tadi katakan suaminya berkata kasar, ya mengumpat dan sebagainya. Tentu bukan berarti kita setuju dengan perkataan kasar dan umpatan itu, bukan berarti kita setuju. Ya, tapi di sisi yang lain kita juga tidak bisa lalu mendorong ibu lalu berlarut-larut dalam penyesalan, itu juga tidak memungkinkan. Nah, jadi yang pertama jangan balas umpatan dengan umpatan. Lalu yang kedua, ya kita terpaksa, bukan terpaksa lah ya, dengan rela ya terimalah situasinya. Lalu yang ketiga, kalau ada kesempatan yang baik, komunikasikanlah. Komunikasikanlah kepada ayah atau ibu atau suami, ayah, kalau berkata seperti ini itu menyakitkan dan sebagainya. Kalau ada kesempatan berkomunikasi. Ya, tapi sekali lagi jangan larut dalam penyesalan. Ya, itu akan membuat semua jadi semua jadi susah sekali ya. Baik, bisa ke satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi, Mas. Baik, saya pilihkan pertanyaan yang terakhir atas sama Sri Iswahyuni di Kendari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya bermimpi akan tetap berkarir setelah menikah. Dan pasangan memperbolehkannya. Namun kenyataannya saya akhirnya diminta di rumah saja untuk mengurus keluarga dan tidak diperkenankan meniti karir setelah pernikahan. Dan ini memupuskan harapan saya yang sejak dari dulu. Apa yang perlu saya lakukan? Terus terang, saya tidak setuju dengan keputusan pasangan dengan memperlakukan saya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga tidak semua impian dan keinginan pribadi itu bisa terpenuhi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ada titik-titik kompromi. Nah, pada situasi seperti ini, ketika suami pengennya istri di rumah, istri pengennya bekerja, kalau sampai, nah ini jawaban praktis Ibu, kalau sampai pada titik ini tidak bisa dikompromikan, ya menurut saya ya sudahlah. Ya bagaimanapun juga suami pemimpin keluarga. Ya pemimpin keluarga, oke, jalanilah dengan rela. Janganilah dengan legowo. Jangan jalani dengan menggerutu. Ya kalau memang ini titik yang tidak bisa dikompromikan dan suami memutuskan kamu harus tinggal di rumah. Ya menurut saya kepala rumah tangga suami. Ya. Kalau suami mau mendengar, ya kita bersyukur. Lalu mau menerima aspirasi kita. Tapi kalau sampai tidak, ya jangan larut dalam kepenyesalan seumur hidup. Terimalah dengan tulus, dengan legowo. Nah, inilah yang disebut dengan pahlawan keluarga sebetulnya. Ada yang mau mengalah, ya. Ada yang mau mengalah, ada yang mau mengambil inisiatif untuk kebaikan bersama, kemerdekaan dan kesenangan keluarga. Nah, saya percaya tidak ada keluarga yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada keluarga yang tidak bisa merdeka dan tidak ada keluarga yang tidak bisa menyenangkan. Asal ada yang mau berinisiatif, tidak mementingkan dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, berjuang demi kesenangan dan kemerdekaan keluarga.
Nah, itulah yang disebut dengan pahlawan keluarga. Baik, terima kasih Pak Yustian Binda untuk sharing dan pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Jujur semuanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita pengennya juga terus. Baik, karena waktu sudah pukul 9 malam, kita harus akhiri program Harmoni Keluarga. Berjumpa kembali di Harmoni Keluarga di hari Kamis tanggal 24 November 2022. Terima kasih buat kebersamaannya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.